ibu kami yang menggendong kami, menyusui kami selama 2 tahun. Ya Rabbana ya Allah, saat ini ibunda kami telah terbujur kaku di liang lahat sana ya Allah. Sandingkan ibunda kami dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, sandingkan ibunda kami dengan Sayyidah Fatimah Zahra, sandingkan ibunda kami dengan Sayyidah Aisyah Ridha, sandingkan ibunda kami dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Begitu pula ayahanda kami ya Allah, yang ketika dia hidup mencari nafkah untuk kami, bahkan ketika mencari nafkah bersinggungan dengan syubhat, bersinggungan bahkan dengan hal-hal yang haram, karena untuk menyenangkan hati anaknya. Bahkan dia mungkin barangkali bersinggungan dengan harta yang haram, mengambil uang yang haram karena ingin membelikan sepatu baru buat hari Id buat anaknya, untuk memberikan tas baru buat Id anaknya, memberikan baju baru buat hari raya buat anaknya, makanan yang enak buat istri dan anak-anaknya di rumah. Bersinggungan dengan hal yang syubhat, bersinggungan dengan hal-hal yang haram. Saat ini ayahanda kami terbungkus kaku dengan kain kafannya, liang lahatnya tertimbun dengan tanah kuburnya. Ya Rabbana ya Allah, jadikan kuburan mereka berdua raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, kami titipkan ayahanda kami dan ibunda kami kepada Zat yang Maha Penyayang, lebih sayang daripada kami kepada mereka. Kami titipkan kepada Engkau ya Rabbana ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alimi bimuradih, al-khabiri bi arzaqi ibadih, al-mutawahhidi fi dhatihi wa awsafih, wal muta'ali an an taqifal uqulu ala syai'in min ma'anihi wa gharibi altafih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين اللهم آمين. Para habaib, ikhwani, akhwati rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia, waktu yang berkah, di Madrasah Tarbiyatul Akhlak, asuhan daripada guru kita, ayahanda kita Al-Habib Hashim Al-Habashi, ta'anallahu bituli hayatihi ma'asihah wal afiyah. Semoga Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Semua para habaib, guru-guru kita, para syibanana, para duat ilallah ta'ala, dan semua santri-santri di Tarbiyatul Akhlak yang menghafal Al-Quran, juz amma dan surat-surat munjiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan santri-santri yang insya Allah terdepan di dalam membahagiakan hati Nabi Muhammad. Santri-santri hafidh alal Quran, hamilul Quran, hafidh ala sunnah, hamilus sunnah an-nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kita mendidik tarbiyatul akhlak, tentunya fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada orang yang memiliki akhlak yang terpuji kecuali dia mengambil daripada lautan akhlaknya Nabi Muhammad. Dia menciduk akhlaknya Rasulullah, dia menggayung dari akhlaknya Nabi Muhammad, dia praktekkan. Berdirinya Madrasah Tarbiyatul Akhlak ini hanya satu-satunya yang bisa mendidik kita akhlak adalah siapa? Madrasah-madrasah Al-Quran, madrasah-madrasah sunnah nabawiyah, mengajarkan ulum syari'iyah, mengajarkan akhlak, bagaimana dahulu orang-orang tuanya,
melihat para habaibnya, melihat syibannya, melihat orang tuanya, melihat orang-orang yang saleh. Tujuan kita menempelkan foto-foto di rumah kita. Ada foto Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad, ada foto Al-Habib Ja'far bin Syaikhan, ada foto Ki Hasan Genggong, ada foto Al-Habib Anis, ada foto Al-Habib Segaf, ada foto Al-Habib Alwi, ada foto Al-Habib Fulan, Al-Habib Fulan. Tujuannya apa? Agar nanti anak-anak kita akan bertanya sama kita, Abah, ini fotonya siapa? Ini fotonya Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Bagaimana biografinya, Bah? Biografinya begini, manaqibnya begini. Ini fotonya siapa, Bah? Ini fotonya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Bagaimana ceritanya, Bah? Ceritanya begini. Subhanallah, abahnya hafal itu biografinya. Wal'iyadzubillah, kalau ayahnya, abahnya ditanya, abahnya enggak hafal. Ditanya sama anaknya, Abah ini fotonya siapa? Wallahu a'lam. Sebelahnya ini ada fotonya Diego Armando Maradona. Abahnya hafal. Bagaimana manaqibnya Diego Armando Maradona, Pak? Oh, kalau itu radhiyallahu anhu. Ini orang-orang tua di zaman sekarang ini aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib. Lihat anaknya khusyuk di dalam sholat tahajud, bingung. Lihat anaknya pegang tasbih, datang ke ustadz. Lihat anaknya gedu baca fikih, baca akidah, baca nahwu saraf, belajar agama di pondok pesantren, orang tuanya datang minta air sama Habib. Bib, Ustadz, Syekh, ya fulan, tolong doakan, ana takut ana punya anak stres. Innalillah. Justru orang tua sekarang bangga kalau anaknya kemudian jadi penyanyi dangdut, waliyadzubillah. Anaknya jadi ikut audisi nyanyi, buka aurat, kelihatan pusernya, kelihatan dekulnya, kelihatan lututnya kayak sikil mejo, kaki meja. Mending kalau kakinya bagus, kakinya kayak kaki meja, tidak ada bulunya, tidak ada ininya, tidak cantik, tidak ini, tidak itu. Alhasil buka aurat lah, intinya begitu. Tidak ada api-apinya di zaman sekarang ini, karena tidak ada tarbiyatul akhlak. Maka yang terpenting buat kita adalah apa? Yang penting adalah al-ummu hiyal madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama buat anaknya. Ya ibu, ya ayah. Didik anaknya. Ayahnya sembahyang tahajud enggak? Ayahnya sembahyang duha enggak? Ayahnya sholat rawatib tidak? Ayahnya baca ratib haddad ratibul atas tidak? Ayahnya duduk di majelis maulid tidak? Ayahnya itu alim baca kitab tidak? Ayahnya kemudian ada di pondok pesantren apa di mana? Apa di mall? Apa abahnya ada di gedung bioskop? Subhanallah, pakaian salaf ini itu sudah rem buat kita. Mana ada orang pakai imamah, pakai ridak, pakai jubah, pakai gamis, pakai tungkat, lalu masuk gedung bioskop. Orang tanya, Habib mau kemana Habib? Mau lihat Kut-Kut Hatahi. Tapi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang sangat betul-betul jadi perhatian kita bersama adalah tarbiyatul akhlak. Ibda' binafsik. Mulai dari diri kita. Kalau kita kepingin anak kita insya Allah ahli ibadah, ya orang tuanya harus ahli ibadah. Anaknya kepingin dia ahli Al-Quran, orang tuanya gak boleh baca Quran. Masa ma bainal maghrib wal isya urusannya HP? HP ini subhanallah setan gepeng ini. Setan tapi gepeng bentuknya. Ini HP bisa mendekatkan yang jauh, bisa menjauhkan yang dekat. Yang Jakarta bisa kita sapa kok. Istri kita sendiri di meja makan yang sama, kadang-kadang kita tidak menggubris, tidak peduli. Kadang anaknya datang, abah, umi mana? Wallahu a'lam, cari sendiri. Padahal umi sebelahnya. Nggak tahu apa, nggak lihat umi mana. Nanti dulu abah urusan sama ini. Orang Jakarta dia sapa, ibunya
ibunya tidak menyapa suaminya, suaminya enggak menyapa istrinya. Karena itu ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting ini. Makanya benar Habib Hashim ini mencanangkan dan kemudian mendirikan dan kemudian mempopulerkan, membumikan madrasah tarbiyatul akhlak dari beliau, dari ayah beliau, dari murid, dari guru-guru beliau, dari orang-orang tua beliau sampai salaf dan semua ulama-ulama yang pernah beliau juga pernah menimba ilmunya dari ulama-ulama di zaman itu. Penting buat kita ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu kisah yang sangat menarik sekali. Kisah ini barangkali mungkin pernah disampaikan oleh beberapa orang, tapi mungkin insya Allah bisa saya tambahkan sedikit agar supaya mahabbah kita kepada Nabi SAW kini, karena yang punya akhlak itu Rasulullah. Kalau kita ini paling-paling akhlak kita, kata Rasulullah SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah, bergaullah engkau dengan manusia dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang baik. Kalau Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim Rasulullah, bukan khuluq hasan lagi, khuluquhu azim. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Anda lihat Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Khalifah Rasulullah. Saya masih menangi hidup itu. Habib Shadiq masih menjumpai beliau. Habib Hashim pernah bersalaman dan pernah menimba ilmu insyaallah dengan beliau. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ini satu kali waktu akhlak, Habib ini adalah dia tonjolkan akhlaknya. Amma ilmu, Habib Abdul Qadir bahrun mutalatim, lautan tanpa tepi. Amma hikmah, tidak ada tanding, tak ada banding. Ammal karamah, Habib Abdul Qadir puncaknya. Amma malamihul wilayah, kewalian, beliau ini Qutbul Ghaus, kutubnya kutub, kutubnya para aulianya Allah Ta'ala di zaman itu. Kalau orang mengatakan rajanya para wali, Habib Abdul Qadir sudah meninggal. Beliau mukim ada di kota Sewon, lalu kemudian pindah ke kota Jeddah. Asalnya dari kota Sewon. Habib Abdul Qadir ini waktu dia kecil, usia 2 tahun, dikepangku sama abahnya, Habib Ahmad bin Abdurrahman. Habib Ahmad bin Abdurrahman ini kalau duduk di depan Al-Habib Ali Habsyi, mangku Al-Habib Abdul Qadir. Ini lihat bedanya sama kita ini. Kalau kita mangku anak kita di depan televisi, nawaitul i'tikaf amamat tilfaz lillahi ta'ala, itu kita. Ama mereka tidak, mereka i'tikaf di depan wajahnya aulia Allah. Anaknya suruh lihat, walinya suruh lihat anaknya. Saya ingin cerita saja, saya tidak kepingin ceramah panjang-panjang, saya ingin cerita saja karena cerita ini menarik dan ini insya Allah bisa menggugah kita. Karena katanya hikayatus salihin jundun min junudillah, ceritanya orang saleh itu adalah bara tentaranya Allah, kuat, orang tidak berubah akidahnya dari Ahlus Sunnah. Kalau ingin diceritakan ceritanya orang-orang saleh, ceritakan ini sama anak-anak kita. Kalau bukan kita yang ceritakan, siapa yang mau ceritakan? Ma bainal maghrib wal isya, saya ingat saya punya abah, haram kau keluar rumah sebelum dengar ceritanya Habib Ali Habsyi dan Habib Abu Bakar bin Muhammad. Tak boleh ngaji Ratibul Atas, Ratibul Haddad, dengarkan abah mau dars, mau cerita tentang Habib Ali, cerita Imam Junaid, cerita Imam Al-Qushairi, cerita Imam Nawawi, cerita Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad, cerita Imam Haddad. Setiap hari ganti ceritanya, setiap hari ganti cerita. Lalu dari cerita itu kemudian juga diselipkan nasihatnya. Habib Abdul Qadir ini dipangku sama abahnya. Kata Habib Abdul Qadir, katanya abahnya Habib Ahmad, Abdul Qadir, lihat wajahnya Habib Ali. Umurnya 2 tahun. Lihat wajahnya Habib Ali. Habib Abdul Qadir masih kecil dia. Oh, lihat wajahnya Habib Ali. Tuh lihat wajahnya Habib Ali. Tuh Habib Ali. Habib Ali. Nah, insyaallah kau jadi seperti Habib Ali, nak. InsyaAllah kau soleh kayak Habib Ali, alim kayak Habib Ali, nak, sahibul maulid. Tangannya Al-Habib Ali itu pegang gelas.
tangan dirijinya ini, jari telunjuknya ini pegang gelas. Sama Habib Ahmad diinceng itu gelasnya. Gelasnya ini mahal. Bukan gelasnya, tangannya Al Habib Ali Habsyi itu masuk dalam gelas. Yang dilihat sama Habib Ahmad bukan gelasnya, air yang ada dalam gelas bekas tangannya Al Habib Ali itu yang mahal. Habib Ali faham, Al Halim fahim, wal Halim yafhamul isyarah. Diminum sama Al Habib Ali cuman 3 teguk begitu, diminum, dikasihkan ke Habib Ahmad. Ahmad, berikan sama anakmu Abdul Qadir. Zakumullah khair ya Habib, zakumullah khair. Nak, minum bekas tangannya Habib Ali Habsyi. Minum nak, kau soleh kayak Habib Ali nanti, alim kayak Habib Ali, punya pangkat di sisi Allah wa Rasuluh kayak Habib Ali. Nak, usianya masih 2 tahun Habib Abdul Qadir jadi Habib Abdul Qadir. Habib Ahmad ini kalau jalan menuju Masjid Taha itu selalu lihat belakang. Sembahyang tarawih Ramadan lihat belakang. Jalan selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 20 langkah lihat belakang. Katanya orang-orang, Habib Ahmad kau lihat siapa? Lihat waladi Abdul Qadir. Abdul Qadir bin Ahmad tidak akan hilang. Kata Habib Ahmad bin Abdurrahman, saya bukan lihat Habib Abdul Qadir bakal hilang, saya punya anak Abdul Qadir bakal hilang. Cuman saya khawatir jalannya kayak jalannya saya enggak. Dia punya langkah kayak langkah saya apa tidak? Orang dulu hatta langkahnya dilihat. Tarbiyah. Orang zaman sekarang lain. Nak, jangan ngaji Quran. Itu nanti kau stres, nak, jangan. Udah lebih baik lihat televisi. Lihat ini, belikan HP. Abahnya masih pegang HP zaman Nabi Adam alaihissalam. Anaknya sudah pegang HP Samsung Android. Abahnya masih pegang HP-nya zaman Adam alaihissalam. Ya Allah, HP-nya masih tebel. Ya Allah, anaknya pegang TK sudah dibelikan HP Samsung Android. Wal'iyadzubillah. Dulu sanggup kita tasbih, subhah, mushaf Al-Quran atau juz amma. Tarbiyatul akhlak penting. Tarbiyatul akhlak itu penting. Makanya penting Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Anda lihat Al-Habib Umar bin Segaf, datuknya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad. Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf ini dituntun sama abahnya Al-Habib Segaf bin Muhammad. Bilang sama istrinya, istriku saya mau bawa Umar pergi ke Nabi Allah Hud. Jauh, antara Siwon sama Nabi Allah Hud itu berkilo-kilometer, jauh jalannya. Kata istrinya, mengatakan, ya Segaf, kalau kau bawa Umar pergi ke ziarah Nabi Allah Hud, apa ndak nangis, bikin kacau orang yang ziarah di sana nanti. Nanti saja, Umar ini usianya masih 5 tahun. Nanti kalau sudah usianya 15, usianya 20, usianya 25, nggak apa-apa kau bawa. Ndak, usia 5 tahun tetap saya gendong dia supaya dia lihat Imam Haddad. Masih zaman Habib Al-Haddad. Supaya saya punya anak Umar ini lihat wajahnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad sahib ratib. Dibawa digendong sama Habib Segaf bin Muhammad bin Safi As-Segaf sampai di depan Imam Haddad di Syu'ib Hud sana. Nabi Allah Hud, ziarah Nabi Allah Hud di bulan Sya'ban. Begitu dipangku sama Imam Haddad, katanya Al-Habib Segaf, ya Habib Imam Haddad, ya Habib Abdullah Haddad, hadza waladi Umar. Ini saya punya anak Umar. Du'uluh, doakan Imam Haddad supaya saya punya anak jadi alim besar, jadi wali minal awliya, minas salihin al-ganitin al-abidin al-arifin billah. Kata Imam Haddad kan makfuful basar, tidak nampak matanya. Dari mulai usia kecil tidak nampak matanya Imam Haddad. Katanya Imam Haddad, subhanallah, ya Segaf, kau punya anak Umar ini Masya Allah akan jadi ulama besar ini. Tahu tidak Segaf, di lubang hidung yang sebelah kiri itu ada tai lalatnya. Habib Segaf menjerit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya abahnya 5 tahun gak pernah lihat lubang hidung anak saya. Imam Haddad bukan lihat zahirnya, sampai lubang hidungnya dilihat oleh Imam Haddad. Bagaimana kok enggak jadi Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf? Usia 10 tahun sudah bikin syair, ya galib wahid watrukil khalaik wa kun bi maulakal karim wathik wa ansi wallah faqta'il alaik
walzam li husni dhanni la tufarik. Usia 10 tahun itu sudah punya hubungan dengan Allah Ta'ala seperti itu. Usia 15 tahun Raisul Aqtab, 15 tahun jadi kepalanya para wali. Kita 15 tahun Raisul Dangdut. Ya Allah, beda. Mereka itu sedikit-sedikit sholat, sedikit tidurnya sedikit, makannya sedikit, istirahatnya sedikit, tertawanya sedikit. Kita sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan, bedanya sedikit. Karena itu ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting buat kita ya, tarbiyatul akhlak, tarbiyah akhlak. Habib Abdul Qadir bin Ahmad, saya kembali kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Senang kalau nyebut Habib Abdul Qadir itu saya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini dia mampir ke tempat satu orang, tidak punya, orang miskin, orang nggak punya duit. Habib Abdul Qadir mau datang. Saking senengnya orang yang diparani sama Habib Abdul Qadir ini, girang, seneng, bahagia dia. Sampai dia mengatakan, Habib, saya nggak bisa menyediakan makanan dan minuman seperti orang-orang itu. Nggak apa-apa, air putih saja. Dikasih air putih. Anak istrinya dikumpulkan, tetangganya dikumpulkan, semua dikumpulkan, kucing-kucingnya dikumpulkan. Subhanallah, supaya lihat Habib Abdul Qadir. Begitu selesai Habib Abdul Qadir ceramah, ngasih nasihat, dituntun sama orang yang punya rumah ini. Dituntun, dimasukkan mobil. Karena saking girangnya ya, karena saking bahagianya, karena saking senengnya orang nggak punya tadi ini, nuntun tangannya Habib Abdul Qadir, dimasukkan ke dalam mobil. Begitu dimasukkan ke dalam mobil, tangan Al Habib Abdul Qadir belum masuk, pintu mobilnya sudah ditutup. Tangannya ini belum masuk ke mobil, itu pintu mobil sudah ditutup sama orang yang punya rumah. Saking girang, gugup. Bagaimana kalau orang gugup itu? Gugup dia. Ditutup itu pintu mobil, jepret. Itu tangan Habib Abdul Qadir kira-kira kejepit enggak? Ya kejepit dong, belum masuk. Berdarah. Tapi wajahnya Habib Abdul Qadir enggak berubah. Dia bilang apa? Habib, kalau datang ke kota ini jangan lupa mampir ke rumah saya, Beb. Walaupun gubuk kecil, Beb. Insyaallah. Jazakumullah khair. Kamu memberikan hidangan yang nikmat dunia wa akhirah. Wajahnya enggak berubah. Jalan mobilnya. Kira-kira dapat 10 meter, bilang sama sopirnya, Mas, bukakan pintu mobilnya. Kenapa, Beb? Tangan saya kejepit. Allah, Habib, kok buka pintunya, sudah berdarah tangannya berdarah. Terus jangan saya nanti dijepitkan mobil juga, jangan nanti. Akhirnya Habib Abdul Qadir ini ditanya sama sopirnya, Habib kenapa tidak bilang dari tadi? Habib, ya Allah Beb, tangannya berdarah, patah tulangnya Beb, ya Allah bagaimana Habib? Kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad, kalau tadi saya melihatkan wajah saya itu muram, wajah saya berubah, nanti dia akan sakit hatinya, dia akan gelo, dia akan kecewa. Nanti kalau ketemu sama saya di waktu yang lain, di majelis yang lain, dia malu bertemu dengan saya karena dia nyakiti dan melukai tangan saya. Coba lihat akhlak yang dia tampilkan, akhlak, ilmu nomor 1, keramat nomor 1, keahlian hebat, tapi akhlak Habib Abdul Qadir tidak ada tanding. Karena itu penting ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih terpenting daripada itu, lihat bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontohkan akhlak ini kepada kita. Ada salah seorang sahabatnya Nabi Muhammad itu namanya Julaibib. Wajahnya enggak bagus, bopeng wajahnya. Julaibib ini ditanya sama Nabi Muhammad, Julaibib, kenapa kau enggak nikah, Nak? Rasul, mana seorang mau mengambil saya sebagai menantunya? Mana ada orang mengambil saya jadi menantunya? Mana ada gadis-gadis di Madinah ini mau jadi istri saya? Wong saja wajah saya ini kirang langkung, katanya orang Jawa, kurang lebih. Ya wajah saya kayak gini ya Rasulullah. Saya berani ngaca, tapi ya gini wajah saya. Gak seganteng Sayyidina Ali, gak seganteng Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan yang lain. Lagian saya bukan orang yang berharta ya Rasulullah, saya bekas budak ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, ya sudah, yang penting kau menikah.
kepada siapa yang kau inginkan, kau dambakan, harus nikah. Nikah nak, jangan tidak nikah, kata Rasulullah. Baik ya Rasul. Hari kedua Nabi Muhammad tanya lagi, Julaibib, sudah dapat pandangan belum? Belum ya Nabi. Cari nak, jangan tidak. Hari ketiga datang lagi Nabi Muhammad, sudah nikah belum Julaibib? Belum ya Rasulullah. Gandeng tangannya sama Nabi, sini. Kau cinta sama anaknya siapa? Saya senang sama anaknya Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Siapa itu? Fulan bin Fulan, anaknya itu primadona Madinah. Primadona Madinah ya Rasulullah. Itu kalau dia buang ludah, air laut jadi wangi. Primadona Madinah. Matanya itu kayak bidadari, mulutnya itu kayak huruf mim, hidungnya kayak huruf alif, tingginya itu semampai, semeter tidak sampai. Semampai itu artinya ya, subhanallah, putih, lalat itu mencolok kepleset. Ya Rasulullah, itu anaknya Fulan itu primadona ya Rasulullah, tapi saya senang ya Rasulullah. Piye ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, tolong ya Rasul, saya tidak kepingin yang lain, kepingin dia. Sini, gandeng sama Nabi. Kemana ya Rasul? Ke tempatnya orang tuanya anak yang kau lihat. Benar ya Rasulullah, benar. Tidak percaya sama saya? Percaya ya Rasul. Yang bawa Nabi Muhammad percaya diri jalannya. Yang bawa siapa? Rasulullah. Kalau yang bawa antum tidak percaya orang tuanya. Subhanallah, begitu masuk rumahnya orang tuanya, ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, man fil bab? Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dibuka sama orang tuanya, ahlan wa sahlan ya Rasulullah, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ya Rasulullah, habibun yagharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Seorang kekasih Allah Ta'ala, bulan purnama cemburu lihat cantiknya wajahnya Nabi Muhammad. Kamulat mahasinuhu falau ahdatsana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi. Bulan purnama itu kalau dilemparkan cahayanya Nabi Muhammad nggak akan kena kusuf, itu nggak akan kena gerhana itu bulan, karena cantiknya wajahnya Rasulullah. Qatlun nufusi muharramun lakinnahu halun idza kana al habibul fa'ilu. Ini kalau yang nyanyikan Habib Sodik, antum bisa semaput di sini. Pakai gambus. Masya Allah Habib Sodik. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi datang, ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, man fil bab? Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dibuka, dirangkul Rasulullah. Ya Allah, nangis orang rumah itu. Istrinya datang, ya Rasulullah, mau datang ke tempat kami ya Rasulullah. Mimpi apa pagi-pagi ya Rasulullah? Kami datang, wahai fulan, wahai sahabatku, untuk mengawinkan. Siap ya Rasul, saya kawinkan anak saya, punya anak dengan engkau ya Rasul. Bukan buat saya, bukan buat saya, kata Nabi Muhammad. Lantas buat siapa ya Rasulullah? Buat sahabatku Julaibib. Julaibib, kata yang punya rumah, kalau Julaibib nehi lah, tidak ya Rasulullah, maaf ya Rasul, kalau untuk Julaibib dia bukan bangsawan, bukan orang kaya, bukan sahabat jalil kayak Abu Bakar, kayak Umar, kayak Utsman, kayak Ali, kayak yang lain. Lah, nggak mau ya Rasul, ditolak ini. Maaf ya Rasul, bukan karena permintaan apapun, tapi karena ini anak saya harus memperbaiki keturunan. Nggak adil ya Nabi, saya punya anak sama Julaibib ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, lihat dulu, tawarkan dulu kepada orang rumahmu, rembuk dulu dengan istri sama anakmu sama keluargamu. Coba panggil istrinya, panggil anaknya. Ini Rasulullah datang bawa si kencur ini, katanya Julaibib namanya, katanya. Mau ndak kau kayak gitu tuh? Katanya istrinya, jangan mas, jangan. Anaknya turun dari loteng, bilang, abah, siapa yang datang bah? Julaibib nak. Terima bah, terima bah, Julaibib lo nak. Terima bah, elek lo nak. Terima bah, perbaiki keturunan nak. Enggak, terima. Jangan lihat Julaibibnya, lihat yang bawa siapa bah. Yang bawa siapa bah? Rasulullah nak, terima.
Rasul bawa enggak, bukan orang itu salah, mesti mulia orang itu, mesti hebat itu orang, mesti top itu orang, digandeng sama Nabi kok. Sahabat hebat ini bah, terima bah, jangan sampai turun wahyu abah dilaknat sama Allah. Gitu ya nak ya. Ya sudah, enggak apa-apa. Terpaksa. Ya Rasulullah saya terima. Alhamdulillah. Kata Julaibib, kawin. Kata Rasul, Julaibib, muliakan istrimu, didik dia, rawat dia, jangan kau sakiti hatinya, bawa ke tempat yang mulia. Bagaimanapun juga dia adalah tulang punggungmu, dia adalah yang bisa membuat engkau bahagia, tapi dia juga bisa membuat kau sengsara. Hati-hati Julaibib, muliakan dia. Bawa sama Julaibib. Masya Allah, saya ini kamu dan saya Adinda, lihat di jalan, lihat sepanjang jalan dilihat, istrinya dilihat. Katanya Julaibib, Adinda, katanya aku dan kamu ini adalah orang surga. Kenapa mas? Ya antara Syakir dan Sobir. Ya nak, aku dapat engkau bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Seperti ini wajahku, dapat orang cantiknya kayak kamu Dinda. Adapun kamu dapat aku, sabar. Jadi Sobir dan Syakir itu adalah penduduk surga. Ya Allah Adinda, Insya Allah. Mas cagak ding loh, mas cagak ding katanya, cagak itu. Subhanallah, sampai masuk rumah. Begitu masuk rumah dia program malam itu, Adinda besok mau honeymoon kemana? Mau ke Keraksan apa ke Probolinggo? Mau kemana? Ke Bromo apa ke Tawangmangu apa kemana Adinda? Istilahnya adalah malam itu, hari itu, malam itu ingin dia bahagiakan istrinya. Enggak lama dapat ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Julaibib dipanggil Nabi Muhammad ke masjid, ke Madinah, Masjid Nabawi. Dia bilang sama istrinya, istriku, wanita yang paling aku cintai setelah ibuku adalah engkau. Wanita yang paling aku muliakan setelah ibu adalah dirimu. Tapi perhatikan wahai istriku, cintaku kepada Nabi Muhammad gak bisa dibayar dengan apapun. Aku dipanggil sama Nabi Muhammad dan aku harus datang. Buat apa mas? Ya gak tahu. Apa kata Nabi Muhammad saya nurut. Rela ndak kamu? Kalau buat Nabi Muhammad, berangkatlah mas. Aku rela. Kalau bisa kau jangan pulang dalam keadaan kau hidup, pulanglah kau dalam keadaan jadi jenazah. Itu kalau potongan istri kita yang mungkin barangkali mengatakan apa? Subhanallah. Berangkat ini Julaibib hingga akhirnya meninggal di sana. Singkat cerita sampai seperti itu, katanya Julaibib ini jihad fisabilillah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana mahabbahnya kepada Nabi. Ini yang didambak-dambakan. Kata Rasulullah, ini Julaibib, aku sedih lihat dia. Kenapa? Karena baru kali ini dia nikah. Dia belum menjamah istrinya, belum menyentuh istrinya, tapi Allah gantikan istrinya dengan bidadari surga. Kenapa? Karena mahabbatuhu ila Nabi SAW. Cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, bulan Maulid ini adalah bulan mahabbah kita kepada Rasulullah, bulan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga insya Allah dengan adanya majelis yang mulia ini di madrasah daripada madrasatul tarbiyatul akhlak ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala menyematkan akhlak kepada hati kita. Allah taala menghiasi akhlak di dalam kehidupan kita. Allah jadikan kita insya Allah pecinta Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah selimut pengampunanmu. Hiasi kami ya Allah dengan akhlak Nabimu. Hiasi kami ya Allah dengan sikapnya Nabimu. Hiasi kami ya Allah dengan akhlaknya para salafun salih. Hiasi kami ya Allah dengan akhlaknya para ulama dan aulia. Allahumma ya Allah ya Karim ya Rahmanu ya Rahim, anjiz lana rahmatan min indik nas'ad biha fid dini wad dunya wal akhirah. Jadikanlah madrasah daripada tarbiyatul akhlak ini ya Allah adalah madrasah yang langgeng ila yaumil qiyamah, madrasah yang membanggakan hati Nabi Muhammad, yang membuat bahagianya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Karim ya Rahmanu ya Rahim, jangan kau pisahkan kami dengan Nabi Muhammad, jangan kau pisahkan kami dengan Habib Abu Bakar bin Muhammad, jangan kau pisahkan kami dengan para sahabat Nabi Muhammad, jangan kau pisahkan kami dengan ahli bait Nabi Muhammad, jangan kau pisahkan kami dengan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di bulan Maulid yang mulia ini ya Allah, izinkan kami, anugerahkan kepada kami, karuniakan kepada kami ya Allah, untuk mencium tangan Nabi Muhammad walau fil manam, untuk mencium tangan Nabi Muhammad walau dalam mimpi-mimpi tidur kami ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan yaqadhah. Allahumma ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, kami datang kepadamu ya Allah, bersimpuh di bawah pintu taubatmu, tubna ilallah min jami'il ma'asi wa dhunub, kabiriha wa saghiriha, zahiriha wa batiniha, sirriha wa alaniyatiha, haitsu na'lam wa ma lam na'lam. Allahumma ya Allah ya Karim, kami datang ya Allah dengan berlumuran dosa, kami datang ya Allah dengan berlumuran dosa dan maksiat ya Allah, tapi kami bergetar hati kami, bersimpuh, berlutut kami ya Allah di bawah pintu rahmat-Mu ya Allah, karena rahmat-Mu kepada kami, karena kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Kalau unta-unta saja, unta-unta itu datang melihat wajah Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad datang, unta itu berlari melihat paras wajah Nabi Muhammad. Maka unta yang liar tersebut begitu lihat cantiknya wajah Rasulullah, unta itu bertekuk lutut dan mencium lutut Nabi Muhammad. Ya Allah, kami cinta dengan Nabi Muhammad lebih daripada siapapun ya Allah. Persaksikan kami ya Allah di bawah pintu malaikat-Mu, disaksikan oleh para aulia-Mu, disaksikan oleh cucu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, wal Habib Hashim bin Husain Al-Habsyi ya Rabbal Alamin, dan semua para habaib, para kiai kita, para ulama dan para santri tarbiyatul akhlak ya Rabbal Alamin. Kami cinta dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kami dengan membawa nama Nabi Muhammad ya Rabbana ya Allah, kabulkan semua hajat kami, kabulkan semua hajat kami, maafkan segala kesalahan kami, maafkan segala kesalahan kedua orang tua kami, khususnya ibunda kami ya Allah, yang selama 9 bulan mengandung kami, berpeluh keringat, dalam keadaan sakit, demam, dalam keadaan tidak tidur semalaman karena melihat kami yang sakit, terbungkus sakit saat itu dengan kain daripada kain selimut kami ya Allah. Ibu kami yang menggendong kami, menyusui kami selama 2 tahun ya Rabbana ya Allah. Saat ini ibunda kami telah terbujur kaku di liang lahat sana ya Allah. Sandingkan ibunda kami dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, sandingkan ibunda kami dengan Sayyidah Fatimah Zahra, sandingkan ibunda kami dengan Sayyidah Aisyah Ridha, sandingkan ibunda kami dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Begitu pula ayahanda kami ya Allah, yang ketika dia hidup mencari nafkah untuk kami, bahkan ketika mencari nafkah bersinggungan dengan syubhat, bersinggungan bahkan dengan hal-hal yang haram, karena untuk menyenangkan hati anaknya. Bahkan dia mungkin barangkali bersinggungan dengan harta yang haram, mengambil uang yang haram karena ingin membelikan sepatu baru buat hari Id buat anaknya, untuk memberikan tas baru buat Id anaknya, membelikan baju baru buat hari raya buat anaknya, makanan yang enak buat istri dan anak-anaknya di rumah. Bersinggungan dengan hal yang syubhat, bersinggungan dengan hal-hal yang haram. Saat ini ayahanda kami terbungkus kaku dengan kain kafannya, liang lahatnya tertimbun dengan tanah kuburnya ya Rabbana ya Allah. Jadikan kuburan mereka berdua raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, kami titipkan ayahanda kami dan ibunda kami kepada Zat yang Maha Penyayang, lebih sayang daripada kami kepada mereka. Kami titipkan kepada Engkau ya Rabbana ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jangan Kau akhiri hidup kami, jangan Kau tutup kedua kelopak mata kami, jangan Kau akhiri riwayat hidup kami ya Allah, kecuali Kau izinkan kami untuk menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa salamah fi taatillah wa taati rasulih. Allahumma inna lana dhunuban fima bainana wa bainak, wa dhunuban fima bainana wa baina khalqik, fama kana bainana wa bainaka faghfirhu ya Allah, wa ma kana bainana wa baina khalqika fatahammalhu anna. Keluarkan santri-santri daripada madrasah tarbiyatul akhlak di tempat ini ya Allah, adalah santri-santri yang handal, alim, berakhlak, beramal, ikhlas, bar biwalidayh, bakti sama orang tuanya, bakti kepada agamanya, bakti untuk Nabi Muhammad, bakti untuk agama Islam ya Rabbana ya Allah. Berjuang untuk Islam, berjuang untuk agama Islam, berjuang di belakang jubah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membawa bendera al-akhlaq an-nabawiyah wal adab al-mardiyah al-mustafawiyah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wa na'imil akhirah, wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijahi wa ma'alamana wa da'bi al-habibul imam Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiri asraril Fatihah.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله الموافق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.